akan melapor ke hadapan Paduka Raja Baginda. Lisipin. Harap laporkan perkara yang paling mendesak. Panjanglah usia Paduka Raja Baginda Lisipin. bangun. Izinkan hamba Jin Huai Giok melaporkan suatu peristiwa yang sangat aneh. Peristiwa sangat aneh. Macam apa? Ungkapkan. Patuh. Ini menyangkut diri Tuan Si Jin Kui. Si Jin Kui? Ya. Ada apa dengan si Jin Kui? Kenapa dia? Kemarin Tuan Si Jin Kui diseret ke hadapan jaksa penuntut yang ingin memeriksa perkaranya berdasarkan laporan Pangeran Litocong. Apa? Si Jin Kui ada di ibu kota dan kena perkara. Perkara apa? Dan kalau dia ada di ibu kota, mengapa tidak melapor kepada saya? Ini yang harus diselidiki, Paduka. Mohon izin untuk meneruskan laporan. Lanjutkan. Lanjutkan. Tuan Si Jin Kui dituduh memperkosa. Tapi anehnya, dia tidur mendengkur. Dan di hadapan jaksa, dia tetap tertidur. Jaksa penuntut yang jengkel menyiksa Tuan Si Jin Kui dengan cambukan, bahkan menyiramkan air panas ke tubuhnya. Tapi dia tetap tidur mendengkur. Hamba segera menyurati jaksa agar menghentikan siksaan. Sekarang si Jin Kui ada di mana? Para pengawal Pangeran Litocong membawa Tuan Si Jin Kui dan menjebloskannya ke dalam penjara. Di penjara mana si Jin Kui dikurung? Dia dikurung di gedung penjara Gerbang Utara. Penjara itu ada di bawah pengelolaan administrasi Pangeran Litocong. Paman Litocong? Apa bicara paman? Mengapa paman buru-buru menjebloskan si Jin Kui ke penjara tanpa melapor lebih dulu kepada saya? Panjanglah usia Paduka Raja Baginda Lisipin. Tadinya hamba ingin melaporkan perkara yang sama, tapi Tuan Ting sudah mendahului. Hamba tidak berani menyela. Oh, malang niat nasib hamba. Sungguh-sungguh malang. Putri hamba, Loan Hong, sepupu Paduka, si cantik itu, si lembut hati itu, kemarin malam mati dibunuh, kepalanya pecah, kena pukulan batu penggosok tinta. Dan yang telah tega memukul pecah kepala Loan Hong adalah bangsat itu, si Jin Kui. Hamba tidak tega melihat penderitaan Loan Hong. Apa, paman? Bicara apa? Bagaimana? Bagaimana? Bicara yang jelas, jangan menangis dulu lah. Entah setan neraka mana yang telah memasuki si Jin Kui. Tanpa diduga dia berhasil menyelundup masuk ke dalam istana hamba. Lalu dengan kekerasan dia memperkosa Loan, memperkosa putri hamba yang tidak berdosa ini. Lalu ketika putri hamba, sepupu Paduka, memberontak, si Jin Kui tega memukul pecah kepala Loan dengan batu penggosok tinta. Ini pasti ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu. Hamba harus kasih tahu satu rahasia. Ya, paman. Ya. Waktu itu, ketika si Jin Kui merasa telah membuat banyak jasa, karena dengan bangga diberi gelar pahlawan tangguh, dia berani mati melamar Loan Hong, tapi hamba tolak. Mungkin dia penasaran dan nekat, tega berbuat sekeji itu, memperkosa Loan Hong, sepupu Paduka,
si cantik itu. Hamba mohon keadilan Paduka. Kejahatan ini tidak boleh diampuni. Jahanam! Anjing! Berkeliaran di ibu kota tanpa setahun raja, mengabaikan tugas jabatan yang seharusnya dijunjung tinggi. Memperkosa sepupu raja. Loan, dan membunuhnya. Itu perkara besar dan tidak ada ampun bagi yang melakukannya. Jika si Jin Kui tidak dihukum mati, apa gunanya kita punya undang-undang kerajaan? Dengar! Siapapun yang coba-coba membela si Jin Kui, tanpa ampun akan dihukum mati juga. Paduka Raja Baginda Resi Bintela, Bersabda hukuman mati bagi pelaku kejahatan berganda. si Jin Kui. Mohon, Paduka timbang-timbang dulu keputusan itu. Ingatlah jasa-jasanya. Berkali-kali si Jin Kui menyelamatkan nyawa Paduka dan kerajaan Tang. Tuan Chin Huai Giok benar. Ini perkara sangat aneh. Mengapa si Jin Kui tidur pulas dan mengorok? Tentu ada apa-apa di balik perkara ini. Kita harus menyelidikinya dengan hati-hati. Dan perkara baru bisa jelas setelah si Jin Kui siuman. Kita bikin agar si Jin Kui lekas siuman. Sesudah itu kita interogasi dia. Tapi kita tidak tahu kapan dia siuman. Jadi hamba usul, tundalah hukuman mati si Jin Kui barang 100 hari. Jika dia benar bersalah, hamba sendiri yang akan memancung kepalanya. Mohon usulan dikabulkan. Mohon dipertimbangkan usulan Tuan Tia, Paduka. Mohon. Maaf, Paduka. Hamba setuju dengan usulan Tuan Tia. Ini memang perkara sangat aneh. Mengapa tiba-tiba Tuan si Jin Kui ada di ibu kota? Mengingat tabiatnya, mustahil dia tidak melapor kepada Paduka. Dia sangat setia kepada Paduka. Itu hamba jamin 100%. Bahkan nyawanya pun, jika Paduka yang memintanya, hamba yakin pasti akan dia berikan Paduka. Mohon ditunda Paduka. Mohon Paduka. Paduka. Mohon ditunda. Mohon ditunda. Sudah. Usulan Tuan Tia masuk akal. Setuju. Tunda hukuman mati si Jin Kui selama 100 hari dan pikir agar dia lekas siuman. Paduka Raja Baginda Resi Bintela, Bersabda hukuman mati bagi si Jin Kui ditunda. 100 hari. Persidangan dibubarkan. Perkara ini sudah cukup membuat pusing kepala. Sidang yang membuat pusing kepala Raja Dibubarkan dan akan dilanjutkan lagi besok pagi. Bagaimana jika dalam 100 hari Raja lalu berubah pikiran lagi dan mendadak bikin bebas si Jin Kui? Sia-sia upaya kita dipalsukan, denda keluarga tak terbalaskan. Oh, bagaimana jika dalam 100 hari si Jin Kui meraih kemuliaan kembali dan kedok kita terbuka? Seketika raja pasti akan menjatuhkan hukuman dan dendam terkubur hingga akhir zaman. Oh, keputusan raja sangat menarik.
saat itu sudah membunuh putriku. Mana sudi aku melepaskan nyawanya begitu saja. Aku pasti akan mencari segala macam cara agar dia mati dengan sangat sengsara. Kanda, siapa yang selama ini selalu berupaya agar dendam keluarga terbalas? Aku. Kanda hanya setuju saja menuruti apa yang aku inginkan. Jika tidak karena desakanku, Kanda tidak akan bergerak. Kanda sudah merasa nyaman dengan keadaan ini. Kanda aman sembunyi di sini, tidak ada yang ganggu. Tapi aku merana luar dalam. Jangan bicara begitu, Dinda. Keadaan sudah berubah sekarang. Kematian Loan Hong sudah mengubahku. Aku bisa kejam. Si Jin Kui harus mati. Pasti. Loan Hong. Baiklah, kita lihat saja nanti. Waktu jua yang akan memastikan. Rasanya saya sudah bisa menebak siapa dia yang telah diperkara ini. Li Tocong. Bijin? Bijin? Pasti. Li Tocong hanya Pak Turut. Selalu menurut apa kata istrinya yang culas itu. Dendam Bijin sebesar gunung, sedalam lautan. Dia akan terus berusaha membalas dendam sampai si Jin Kui mati. Tapi mengapa si Jin Kui tetap tidur pulas? Kena bius racun macam apa? Saya kenal racun bius yang biasa dicampur ke dalam arak. Racun itu akan membuat korbannya tidur seperti mati selama seminggu atau 10 hari. Racun itu sangat terkenal di kalangan para bajak laut. Sebaiknya kalian bertiga lekas-lekas menyenguk si Jin Kui. Saya khawatir Li Tocong merancang akal keji lain. Bikin si Jin Kui mati dalam penjara, bunuh diri karena malu atau apalah. Saya akan segera menyurati Kim Hwa dan Sayang memberitahu nasib buruk yang menimpa Jin Kui. Siap. Politik dendam, intrik dan gendam adalah kembang beracun olah senam. Politik dendam, intrik dan gendam mewarnai sejarah sepanjang zaman. Politik dendam, intrik dan gendam menyebar terbuka ataupun diam-diam. Politik dendam, intrik dan gendam bisa bikin para pahlawan jadi demam. Politik dendam, intrik dan gendam merangkai dendam tak berkesudahan. Politik dendam, intrik dan gendam. Mana ini? Mengapa
Kenapa saya ada di sini? Tempat apa ini? Penjaga! Penjaga, kemari! Mengapa saya di penjara? Apa salah saya? Badan sakit semua. Sudah berapa lama saya di sini? Sudah berapa lama? Sudah 2 minggu, Kanda. Kami membawa makanan. Tindak Jin, Tindak Loto, Putih Polin. Apa yang telah terjadi? Saya kenapa? Ah, Kanda. Kami berhasil menyuap penjaga dengan banyak uang emas. Jadi jangan heran jika mereka kasih izin kami menjenguk. Kanda pasti dijebak. Kanda sudah masuk sarang siluman. Li Tocong sakit hati karena Paduka Li Sibin lebih menyayangi Kanda. Dan Bijin, dia putri terkasih Tio Sukwi, musuh bubuyutan Kanda. Dendam Bijin setinggi gunung, sedalam lautan. Sebab berdasar laporan Kanda, seluruh marga Tio dibantai habis oleh raja. Kanda seharusnya lebih berhati-hati. Bisa cerita peristiwa terakhir yang Kanda ingat? Saya dijamu minum arak di istana Pangeran Li Tocong. Waktu itu malam hari, ada nyanyian dan tarian. Iya, Bijin yang menyanyi. Saya minum arak. Tidak banyak, mungkin hanya 2 atau 3 cawan saja. Tapi mendadak mata saya gelap dan tidak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu saya ada di sini. Barusan saya siuman. Ada apa sebenarnya? Saya sama sekali tidak mengerti. Mengapa Kanda berkunjung ke ibu kota? Dan ke istana Li Tocong pula? Tita Raja meminta saya datang ke istana sendirian. Tidak mungkin saya mengabaikannya. Apapun terjadi, saya wajib datang. Tapi saya dicegat Pangeran Li Tocong di gerbang utara dan dipaksa mampir ke istananya. Tita Raja? Raja malah tidak tahu Kanda ada di ibu kota. Jadi, Raja tidak menerbitkan titah palsu. Paham. Sangat paham. Rancangan pembunuhan lewat jebakan. Semakin terang benderang. Ini persekongkolan tingkat tinggi. Yang mengherankan adalah mengapa Li Tocong berani mati memalsu titah raja. Lebih baik kita menghadap raja sekarang juga dan membeberkan tindakan Li Tocong memalsu titah. Itu kejahatan yang sangat serius. Jangan. Kemarahan raja sedemikian hebat. Dia tidak akan langsung percaya laporan kita. Malah bisa-bisa kita yang celaka karena dianggap memutarbalikkan fakta. Lagi pula, Li Tocong tidak mungkin diperiksa. Nyawanya dilindungi oleh maklumat raja, dia kebal hukum. Jika Baginda Raja mempercayai segala fitnah keji terhadap pejabat-pejabat yang setia dan berjasa,
Daya apa lagi yang bisa kita perbuat selain menerima kematian dengan hati sangat penasaran? Kanda jangan putus asa. Kami akan berdaya upaya sekuat tenaga untuk meyakinkan Baginda Raja duduk persoalan yang sebenarnya. Bagi prajurit yang jujur dan setia, selalu ada cara agar terlindung dari racun fitnah. Baiklah. Tidak ada jalan lain. Saya memang harus sabar dan mengalah. Ingin menang perang, ikuti pepatah kuno. Jika takut menyerang, tunggulah serangan. Jika takut maju, mundurlah, jangan ragu. Itu yang disebut bergerak tapi menunggu. Mengangkat tangan seakan tanpa tangan. Menghadapi musuh seakan tiada musuh. Memegang senjata seakan tanpa senjata. Musibah terbesar adalah meremehkan lawan. Karena itu sama dengan kehilangan pasukan. Maka jika dua kekuatan besar berhadapan, yang mengalah pasti meraih kemenangan. Tidak boleh didiamkan. Sebab kalau dibiarkan, rencana kita tidak akan dapat berjalan mulus. Malah bisa berantakan. Si bangsa si Jinku itu memang disayang langit. Banyak banget sahabatnya yang datang menjenguk, bawa makanan macam-macam, enak-enak lagi. Mulanya aku hanya dilapori, lalu diam-diam aku datang dan melihat dengan mata kepala sendiri. Memang begitulah kenyataannya. Paduka harus berkas bertindak. Cegah! Posisinya salah. Cegah. Bagaimana caranya mencegah? Hyojin benar, Kanda. Bikinlah peraturan baru. Penjara ada di bawah kekuasaan Kanda. Apapun yang Kanda perintahkan, pasti akan dijalankan oleh para petugasnya. Perketat penjagaan. Kalau para penjaga penjara tidak bisa dipercaya karena gampang disogok, taruhlah sepasukan pengawal Kanda di setiap sudut penjara untuk mengawasi. Kasih perintah, siapapun tidak boleh menemui si Cinkui tanpa kecuali. Betul. Dengan demikian, si Cinkui tidak akan memperoleh jatah makanan, baik dari dalam penjara maupun dari luar. Bukankah selama ini kita memang tidak memberinya makan? Maka matilah bangsa itu akibat kelaparan. Kita tidak akan disalahkan. Iya, dia akan mati wajar, bukannya dibunuh. Mati sangat sengsara, sesuai keinginan Paduka. Kelaparan. Baik. Akan aku turunkan peraturan itu besok. Dan sebaiknya, bukan hanya peraturan yang diturunkan, tapi apa boleh buat, Paduka harus turun sendiri ke lapangan, mengontrol, menjaga agar peraturan Paduka dijalankan dengan benar tanpa ada penyimpangan. Itu yang namanya waska. Pengawasan melekat. Cegah tangkap. Anjing. Bangsat itu selalu bikin repot hidupku. Paduka, Bikin repot kalau. Paduka.
saat itu tidak seorang pun sahabat si Jin Kui yang bisa melewati penjagaan ketat para pengawal. Sebab Li Tocong sendiri juga ikut mengawasi. Dalam pertemuan di rumah Chin Huai Giok, Tiako Kim Gunda. Semua bingung karena tidak tahu bagaimana caranya menolong si Jin Kui. Habis sudah riwayat si Jin Kui dan kita hanya diam. Kita tunggu saja. Penjara itu kita bebaskan si Jin Kui. Habis perkara. Dan kita langsung habis juga. Laporan Li Tocong bisa bikin kita celaka. Iya, benar. Itulah soalnya. Baginda masih berpihak kepada Li Tocong dan sangat berduka akibat kematian Loan Hong. Saya menduga Loan Hong bunuh diri dan bukan dibunuh oleh si Jin Kui. Tiba-tiba dari ruang dalam muncul Chin Bong, putra Chin Huai Giok yang baru berumur 9 tahun. Dia berdiri gagap dan berkata, "Paman, serahkan perkara Paman Si Jin Kui kepada saya. Saya berani menjamin Paman Si Jin Kui tidak akan kelaparan lagi." Chin Huai Giok merasa malu dan memarahi putranya. Chin Bong, jangan ngaco belok. Kamu bisa apa? Lekas hengkang. Tapi Chin Bong menjawab dengan nekat. "Jika ayah tidak mau mendengarkan rencana saya, sekarang saya tanya, apa tindakan paman? Apa? Ayo!" Lalu Chin Bong masuk ke dalam. Tanpa pamit, tanpa iringan musik, bledes, cenut-cenut, "You know me so well, I know you so well." Semua yang hadir terdiam, lebih bingung, semua bingung, atoreret, pusing, semua pusing. Nah, ringkas cerita, setelah mengganggu pertemuan para paman, Chin Bong kemudian segera mengundang kawan-kawannya yang sebaya. Hei, kawan-kawan! Dengar ya, Paman Si Jin Kui ada dalam bahaya kelaparan loh. Betul. Siapa yang bersedia menolongnya? Saya. Semua bersedia menolong si Jin Kui. Mereka semua sangat bersemangat. Maka sambil menyanyi riang, mereka berjalan dengan gagah menuju gedung penjara di gerbang utara. Li Tocong paling jasa, hidup nyaman tanpa guna. Tiojing anjing banci, kalau omong mulutnya api. Nim penuh dendam, benci semua benci dunia. Li Tocong, Tiojing dan Bijin, kita bikin jadi tajin. Li Tocong kemudian mengusir pergi anak-anak itu. Mau apa kalian? Mau bakpao. Dengar ya. Ayo, lekas main di tempat lain ya. Ayo, ini penjara ya, bukan taman bermain. Tapi anak-anak itu malah tertawa dan mengejek. Li Tocong paling jasa, hidup nyaman tanpa guna. Bangsat kecil. Bangsat gede.
Apa kalian diajari orang tua begitu, ha? Berani menghina pejabat negara ya? Pengawal! Ya pengawal! Usir mereka pergi. Usir mereka lekas. Baik, Pak. Pergi. Kurang ajar. Jangan pergi. Maka terjadilah perkelahian yang sangat seru. Anak-anak itu ternyata menguasai ilmu silat dan begitu terampil menggunakan tinju serta tendangan. Para pengawal bukan tandingan mereka. Setelah membuat ringsek Li Tocong dan para pengawalnya, Cinbong kemudian memimpin pasukannya pergi. Ayo kawan-kawan, kita tabur. Li Tocong paling jasa, hidupnya mantan Pak Guna. Li Tocong paling jasa, hidupnya mantan Pak Guna. Anjing, gentong nasi. Kenapa kalian tidak menolong waktu aku diajar anak-anak itu, ha? Ampun Tuan, kami berdua dibikin babak belur. Lihat sok blacker saya sampai patah. Mana buktinya? Sudah, saya ngeri melihatnya. Kurang ajar. Maka Li Tocong pun makin marah. Aku harus menulis surat pengajuan kepada Raja. Chen Waigyok harus bertanggung jawab atas kenakalan anaknya. Anjing, gentong nasi. Alah. Apes betul ya kita ya hari ini. Iya. Disodok kanan kiri. Bos marah-marah melulu. Padahal gaji kita mah 7 tahun nggak pernah naik ya. Asem. Tapi Li Tocong kalah cerdik. Dia ternyata nggak ada apa-apanya dibanding Cinbong. Nah lihat nih, Cinbong cerdik banget. Setelah itu dia kemudian mengambil batu, selekut. Kemudian dia pukulkan batu itu ke mulutnya, cerap, ke hidung dan keningnya, cerap, sehingga darah segar muncrat. Tuh kan, merah kan. Sesudah itu dia masuk ke rumah sambil memanggil ibunya. Mama, aku disiksa, Mama. Paduka. Paman? Kenapa, Paman? Hamba berniat mengajukan surat pengaduan, Paduka.
surat pengaduan apa, Paman? Lihat wajah hamba, masih ada darah yang belum kering. Lihat juga badan hamba, ringsek dan babak belur, dianiaya. Dalam surat pengaduan ini, hamba menuduh Tuan Chin yang telah dengan sengaja menyuruh anaknya Cimbong dan kawan-kawannya untuk menganiaya hamba. Mohon keadilan ditegakkan, Paduka. Mohon Baginda menghukum mereka. Cimbong cucu saya baru berumur 9 tahun. Mana mungkin dia mampu menganiaya paman. Malah mulut, hidung, kening Cimbong babak belur kena siksaan. Siapa yang menyiksa dia? Tidak akan saya selidiki. Tapi saya melihat sendiri penderitaan Cimbong. Kasihan dia. Tega sungguh menganiaya anak kecil. Apa mungkin Paman sendiri yang jahil? Berniat membuat si Jin Kui mati kelaparan di penjara. Padahal Raja sudah menjatuhkan putusan hukuman mati kepadanya. Apa Paman tidak sabar menunggu 100 hari? Si Jin Kui pasti dihukum mati. Maka siapapun sama sekali tidak punya hak membunuh si Jin Kui sebelum hukuman mati itu dilaksanakan. Jadi, aman, Paman. Jangan menentang perintah saya, Man. Siapa berani menentang sabda raja, dia bisa dianggap sebagai musuh yang harus dihukum mati pula. Tapi mengingat kedudukan Paman sebagai keluarga raja, maka kali ini Paman saya ampuni. Pergilah, lupakan surat pengaduan Paman itu. Hatiku tak akan goyah meski jarak jadi pemisah. Cintaku kian bertambah, merindu tak pernah sudah. Jiwaku bersamamu semenjak pertunangan itu. Sayangku takkan berubah meski dunia kita berbeda. Oh, aku mencintaimu, tapi aku menyayangimu. Mencintai tanpa ragu, menyayangi tanpa ragu. Dalam senang dan susah, dalam suka dan duka, satu hati, satu jiwa. Dalam tangis dan tawa, dalam sakit dan sehat, semoga cinta kita penuh berkah. Biarpun langit runtuh, aku takkan mengeluh. Biarpun bumi terbelah, bersama panjang masa, setia hingga akhir
dari ibu kota? Dari Paman Tia? Iya, kabar tentang ayahmu, Kimlian. Kabar tentang si Jingkui, Saji? Iya, Lekas, berikan surat itu. Ada apa, Ibu? Ayah dalam bahaya? Apa kabar dari Tuan Si Jingkui, putri sayang? Ayahmu kena musibah. Sekarang meringkuk di dalam penjara. Si Jingkui akan dihukum mati. Apa yang harus saya lakukan, Saji? Apapun penyebabnya, saya tak peduli. Kita harus selamatkan ayah. Iya. Kita ke ibu kota. Besok Saya ikut. Saya wajib menjaga ibu. putri sayang masih mencintai Tuan Si Jingkui. Bagaimana mungkin saya tidak mencintainya? Sejak pertunangan itu, jiwa raga saya sudah bukan milik saya lagi. Hanya milik si Jingkui. Dan tanda pertunangan kami masih tetap saya simpan. Kain ikat pinggang ini. Tapi, putri sayang, pengakuan itu sudah cukup menjelaskan. tapi rasanya si Jingkui sudah melupakan pertunangan kami. Dan saya telanjur berikrar menyerahkan diri hanya untuk mencintai Dewa Langit. Bukankah ikrar belum ditabalkan? Putri masih calon. Belum terlambat untuk membatalkannya. Putri belum siap untuk mencintai langit. Mencintai langit dan mencintai si Jingkui. Bukankah keduanya sama-sama mencintai? Langit pasti bisa memahami. Yang penting mencintai. Bukan membenci. Mencintai cinta. Bukankah sama dengan mencintai langit? Kamu pikir sebaiknya saya ke ibu kota Tatang menemui si Jingkui? Bukan hanya menemui. Hamba yakin Tuan Si Jingkui butuh pertolongan Tuan Putri. Nyawanya dalam bahaya. Tuan Putri bisa menghadap Baginda Lisibin untuk memohon keringanan. Hamba yakin beliau pasti mengabulkan. Raja Tang sangat sayang kepada Tuan Putri. Waktu mendesak. Jangan sampai terlambat. Baiklah, Tecing. Saya harus meminta maaf kepada langit. Karena ternyata saya mencintai langit. Tapi sekaligus juga mencintai si Jingkui. Ayo kita ke istana. Mohon izin kepada Ayahanda Raja. Dan kita ke ibu kota kerajaan Tang hari ini juga. Ayo. Waktu yang terlalu hampir tiba. Apa kita harus membiarkan si Jingkui mati penasaran? Apakah kita untuk mencegah hukuman mati itu? Hari ini dalam persidangan para menteri tentu bertanya-tanya. Mengapa kita bertiga tidak hadir? Saya khawatir tindakan kita tidak menghadiri persidangan raja bisa dianggap sebagai pemberontakan. Janganlah menduga-duga. Yang penting kita tidak seperti yang kamu duga itu. Kita bukan pemberontak. Kita sedang mencari akal bagaimana cara menolong si Jingkui.
Itu sama penting dengan persidangan raja. Paman sudah punya akal. Saya sudah menyurati Utikyong dan Cibokong. Hanya mereka berdua yang bisa mengatasi perkara serumit ini. Hanya mereka berdua yang berani menghadapi raja. Utikyong memegang ruyung pusaka leluhur Tang, anugerah dari ayah Baginda Lisibin. Raja Lian. Dengan ruyung pusaka itu, Uti berhak membatalkan keputusan raja yang dianggap tidak adil. Semoga dia mampu membatalkan hukuman mati si Jin Kui. Tapi Uti berada di Cintenghu, bertugas mengontrol pembuatan patung-patung Buddha. Sedang Cibokong di Hanyanghu, bertugas mengkoordinasikan bantuan kerajaan untuk daerah yang tengah diserang bahaya kelaparan akibat banjir bandang yang terus-menerus melanda. Dia membangun kanal-kanal. Saya sendiri, terus terang, sudah semakin kehilangan akal. Yang kita lawan adalah kekuasaan raja. Salah sekali kalau kita tidak patuh kepada raja. Tapi lebih salah lagi membiarkan orang yang tidak bersalah dihukum mati di depan mata kita. Apalagi orang yang akan dihukum mati itu adalah yang sangat kita cintai. Dan kita yakin ada yang tega merekayasa perkaranya. Apa surat paman sudah dijawab oleh paman Utikyong? Utikyong, seperti kalian tahu, tidak mungkin menjawab suratku. Dia buta huruf, tidak bisa baca tulis. Dan paman Cibokong? Itulah, sejak dulu sikapnya selalu acuh tak acuh. Padahal Baginda Lisibin selalu mendengar nasihat Cibokong. Tapi setiap kali menghadapi situasi gawat, dia tenang-tenang saja. Seakan bukan sesuatu yang gawat. Masa jawaban suratnya cuma Nasib si Jin Kui memang harus seperti itu. Dia harus mengalami 3 tahun kesengsaraan. Apapun upaya kita mencegah kesengsaraan yang harus menimpa si Jin Kui, pasti akan sia-sia saja. Lebih baik mintalah tolong kepada Perdana Menteri Guitin. Mudah-mudahan dia punya jalan keluar yang menenteramkan. coba. Masa begitu? Sejak perkara si Jin Kui muncul, apa Guitin punya pandangan? Kita tahu selama ini dia diam saja. Sialan semuanya. Paman! Paman! Paman dia! Celaka! Celaka! Aduh! Ada apa? Tolong paman! Tenang, ada apa? Ayah! Ayah! Mendadak muncul di persidangan raja dan langsung mengamuk. Dia marah kepada semua yang hadir dalam persidangan itu. Maki-maki, menganggap mereka semua pengecut dina-dina yang tidak tahu cara membalas budi. Ayah marah besar karena si Jin Kui diperlakukan seperti penjahat. Dia malah sempat memukul Putri Tocong sehingga 2 giginya copot. Di Tocong menangis
langsung minta keadilan kepada raja. Ayahmu sudah di persidangan raja? Iya. Dan memukul mulut Cocong? Iya. Tolong Paman Tia, kau rendahkan kemarahan ayah. Semua ketakutan. Saya khawatir raja justru akan semakin keras pada putusannya. Gawat! Dasar berangasan. Sudah tua masih juga berangasan. Sampai sekarang tidak pernah bisa berubah. Tidak mau peduli tata krama istana. Sudah jadi bangsawan, sikapnya masih saja seperti kulit tukang besi. Sialan, selalu bikin repot kita semua. Ayo, kita ke persidangan aja. Siapa yang sudah bikin rompal gegemu? Bukan aku, tapi Ruyung Pusaka Leluhur Tak. Ruyung ini akan segera tahu siapa yang punya banyak dosa. Kamu, ayo bilang aku yang sudah bikin rompal gigimu. Bilang. Tidak berani. Tidak berani. Jadi siapa yang sudah bikin rompal gigimu? Utikyo. Bukan. Siapa? Bukan Utikyo. Siapa? Leluhur. Ruyung Pusaka. Leluhur tangan. Bagus. Memang Ruyung ini patut memukuli kamu. Karena kamu tidak tahu malu. Paduka. Sebenarnya Cocong. Paduka. Sebenarnya tugas hamba masih belum selesai. Tetapi perkara yang menimpa si Jin Kui sungguh bikin dada panas. Terpaksa hamba meninggalkan tugas dan segera memacu kuda ke ibu kota. Begitu sampai di depan rumah hamba, nafas kuda itu putus. Nyawanya melayang ke surga. Lalu hamba langsung kemari. Persidangan raja harus membatalkan hukuman mati si Jin Kui. Semua tahu si Jin Kui tidak bersalah. Telah saya putuskan, siapa saja yang coba-coba membela si Jin Kui akan diberi hukuman yang serupa. Mati. Tapi mengingat jasa-jasamu, Utikyo, kali ini kamu saya ampuni. Raja Liang, ayah saya sangat menyayangi kamu. Saya juga. Tapi itu bukan berarti kamu bisa bertindak seenaknya. Kerajaan punya undang-undang. Istana punya tata krama. Camkan itu. Pengawal? Patuh. Lekas ambil si Jin Kui dari penjara. Seret dia ke lapangan hukuman. Suruh Algojo memancung leher si Jin Kui pada jam 3 nanti. Laksanakan perintah raja. Jangan ragu. Lalu laporkan hasilnya. Patuh. Ya. Raja Lesebin. Coba perhatikan Ruyung Pusaka Leluhur ini.
Baca tulisan yang terukir di setiap sisinya. Baca dengan teliti dan hati-hati. Aku memang tidak bisa baca tulis. Tapi aku hafal isi kalimatnya. Baginda Raja Lian, ayahmu berkali-kali memberitahu aku isi tulisan ini. Mau diingatkan lagi? Dengar. Royong ini dapat dipakai untuk mengadili siapapun, bahkan juga raja yang tengah berkuasa. Ingat, itu isinya. Dan aku merasa putusanmu itu tidak adil. Saya sudah memutuskan. Patuhi. Jangan raja ini. Selesai. Harap semuanya. Bubar. Belum selesai. Jangan bubar dulu. Perkara si Jinkui harus diselesaikan dulu. Jangan pergi dulu. Kalian harus hormati royong pusaka ini. Pokeng. Jangan pergi. Dasar anak kurang ajar. Paduka, si Jinkui berjasa sangat besar pada kerajaan. Berkali-kali dia menolong jiwa Paduka. Apa itu bisa begitu saja dilupakan? Keputusan Baginda Lisipin sudah tetap. Tidak dapat diubah-ubah lagi. Hukuman mati terhadap si Jinkui akan dilaksanakan pada pukul 3 sore ini. Pulanglah, Tuan Uti Kiong. Tidak ada yang perlu dibahas lagi. Silakan rawat jasad si Jinkui untuk dikebumikan secara layak. Bangsat kamu, Goiten! Jahanam! Buka pintunya. Aku ingin bicara dengan raja. Lisibin, hadapi aku secara jantan. Jangan pengecut begitu. Kamu raja biadab yang gampang melupakan jasa orang. Tanpa si Jinkui, kamu sudah mati berkali-kali. Tanpa si Jinkui, Kaisubun sudah duduk di singgasanamu. Tanpa si Jinkui, kerajaan Tang sudah hancur. Mengapa jadi takabur? Makin tua, seharusnya semakin bijaksana. Ini malah sebaliknya, semakin ceroboh dan bertindak seenak perut sendiri. Dengan baik-baik, kamu tidak bisa kuhisapkan. Terpaksa harus dengan jalan kekerasan. Buka pintunya, Raja Lalim. Buka. Kamu harus hormati ruyung pusaka leluhur Tang ini. Ruyung patah berkeping-keping. Aku malu menemui para sahabat. Aku malu kepada si Jinkui. Sayang sekali, Baginda
tidak sudi mendengar permohonan hamba. Terimalah hormat hamba yang penghabisan. Putih Kiong yang setia mengabdi sepanjang hidupnya pada raja dan kerajaan, mohon pamit. Panjanglah usia paduka raja Baginda Li Sibing. meninggalkan saya. Habis semuanya. Habis. Sekarang siapa lagi yang bisa saya andalkan? Siapa saja yang tidak mau membebaskan ayah, ayo hadapi pedang saya, gitu ya. Jaga sikapmu. Paman Tia, apa saya bisa menghadap Paduka Raja sekarang juga? Kimuha, sayang, Paman Nutikyo. Ayah, tuang ayah. Musibah yang bikin duka. Sudahlah, jangan ditangisi. Mungkin memang harus demikian nasib saudara Utikyo. Saya sangat kehilangan. Dia orang baik, beranasan, tapi hatinya jujur. Hanya dia yang sanggup bilang tidak. Kalau memang harus bilang tidak, biarlah jenazahnya diurus istana. Saya kasih perintah. Semua pejabat wajib berkabung selama 40 hari. Malim? Patuh. Kokeng? Patuh. Hohuai? Patuh. Hari ini juga kalian saya rekrut sebagai pengganti ayah kalian. Patuh. Paduka. Utik yang mengorbankan nyawanya demi membela si Jinkui yang memang telah berkali-kali menyelamatkan jiwa Paduka dan kerajaan Tang. Kerajaan berduka karena kehilangan pahlawan yang
juga sangat berjasa. Maka demi menghormati arwah Tikyong, hamba mohon tundalah hukuman mati si Jinkui hingga musim semi tahun depan. Di surga, Utikyong pasti akan sangat berterima kasih kepada Paduka. Baik, baik. Usulmu saya terima. Terima kasih, Paduka. Demi menghormati arwah Utikyong, hukuman mati saya tunda sampai musim semi tahun depan. Luitin, segera umumkan keputusan saya ini. Bawa kembali si Jinkui ke penjara. Lalu segera atur upacara sembayangan arwah. Patuh.